Apa kabar teman-teman semua? Welcome season 2 episode 2 Brighter Days podcast because we believe in brighter days for your life and leadership. Remy, apa kabar di rumah, Rem? Survive. Bisa Survive. bertahan. Yang gue sadar adalah pengalaman single dan yang udah berkeluarga sangat berbeda di rumah. Oh, tentu saja. Kalau mau diceritain di opening ini bakal jadi satu podcast kan. Jadi next time aja. Aduh, tapi seneng banget Rem, kita bisa tetap bikin podcast ini meskipun sangat ke-delay, maaf teman-teman semua. Tapi karena banyak perubahan dan adjustment yang dilakukan di gereja kami, akhirnya kita bisa rekam podcast ini. Ya, dan siapa yang bakal bicara nih Rem hari ini? Yang bakal bicara ada dua orang. Yang pertama adalah Joyce Leonora Ongko. Dia adalah Dead Leader di JPCC dan dia juga punya organisasi non-profit untuk mental health yang akan kita bahas di tema kali ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada Sari, ya. Sari adalah seorang DED fasilitator di JPCC. Dia juga adalah seorang psikolog juga. Jadi banyak menangani beberapa kasus-kasus atau beberapa klien-klien yang punya isu di seputar mental health juga. Gitu kan. Ya, dan looking forward banget karena episode ini kita udah planning cukup lama, pengen banget kita bahas atau kita start bahas. Seneng banget akhirnya bisa kejadian. Rem, lu pakai denim juga? Oh iya dong. Kita kayak kembaran gitu bro. Tapi anyway, kita nggak mau lama-lama. Dengan cepat kita langsung masuk ke interview kita, ngobrol-ngobrol bersama dengan Joyce dan Sari. So enjoy the podcast. Welcome Joyce sama Sari. Welcome ke podcast Brighter Days. Kita udah lama menantikan episode ini, kesempatan untuk ngobrol sama kalian berdua. Dan topiknya adalah mental health ya. Kelihatan mungkin Remy sama saya butuh bantuan di mental health karena baju kita udah ya kayak dari rumah sakit jiwa kayaknya. Sama dua-duanya. Kalian berdua juga sama, Joyce. Iya. Nggak janjian loh padahal. Kalau ini sehati ya. Sehati. Oke. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol banyak tadi seperti yang Candy mention soal mental health. Terutama bicara mengenai bagaimana kita bisa tahu apa itu mental health, juga sebagai pemimpin karena kita kan juga memimpin banyak orang dengan kondisi yang berbeda-beda, termasuk kondisi mentalnya gitu ya. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol bicara mengenai mental health. Kenny mau ada pertanyaan pertama dulu, nanti mungkin juga sekedar konteks dan background dulu ya, karena meskipun saya sama Remy udah brainstorming sejak bulan Januari kemarin, ini adalah sebuah topik yang udah sering muncul di kalangan at least teman-teman kita gitu. Banyak orang yang overwhelmed dengan kehidupan sehari-hari ya. Kita melihat banyak statistik di luar di mana ada banyak orang anak muda yang semakin kesini struggle dengan kemampuan mereka untuk bisa cope dengan kehidupan sehari-hari, tanggung jawab, pressure yang ada gitu. Sehingga ini bukan sebuah topik yang baru untuk kita bahas, tapi memang pertama kali kita bahas di podcast ini gitu. Bahkan tadi sempat mungkin Remy mention di JPCC pun sudah sempat bikin podcast khusus menangani mental health di masa COVID-19 ini, dan kayaknya Joyce ikut ya. Joyce sempat ikut juga kan? Ya. Tapi hari ini kita akan bahas lebih tentang secara general gitu ya. Keluar dari krisis ini pun bagaimana kita tetap bisa develop, kita perhatikan mental health kita gitu. Nah, mungkin saya start dulu ya dengan basic aja. Untuk Joyce sama Sari, mental health itu apa sih sebenarnya? Apa sih sehat secara mental? Kalau menurut saya sehat secara mental itu dimana kita bisa menyadari kita punya potensi ya, dan kita bisa cope kalau stres datang gitu kan. Kita bisa cope dengan normal stres itu gitu, dan juga bisa kita tuh bisa mampu memberikan satu kontribusi kepada komunitas kita entah dimanapun itu gitu ya.
Ya saya pikir itu sih. Oke, Sorry, ada yang mau ditambahkan? Kalau basically-nya sih ya, secara teori WHO kan di sini sudah men-state-kan bahwa mental health itu sebenarnya suatu keadaan yang komplit ya. Komplit tidak hanya secara mental, tapi fisik, well-being kita, kesejahteraan kita itu bukan karena hanya tidak ada sakit atau kekurangan sesuatu, tapi whole-nya komplit. Maksudnya komplit untuk jiwa kita, fisik kita, secara rohani juga. Itu sih kalau misalkan mau didefinisikan mental health itu apa sebenarnya. Oke. Tadi kan didefinisikan kalau ngomong atau bicara mengenai mental health itu kondisi yang whole ya. Jadi kondisi di mana nggak cuma secara fisik sehat, tapi juga secara mental juga sehat. Nah, gimana sih kita tahu kalau kondisi mental kita terutama saat ini dalam kondisi sehat atau tidak sehat gitu? Sari dulu deh, boleh, silakan. Oke, gampangnya kita bisa lakukan kebiasaan atau kehidupan kita like normal aja. Ya, which is kita bisa berkontribusi yang tadi Joyce sempat bilang, berkontribusi, kemudian kita tahu goal kita apa, itu udah mental health-nya istilahnya ya sehat. Tapi kalau misalnya memang kita udah mulai tahu, kok kayaknya ada something wrong dengan saya, ya itu udah mulai istilahnya kelihatan dari perilaku ya, yang paling bisa diobservasi sama psikolog juga ya by perilaku, kemudian dia juga merasa udah istilahnya kok saya mau capai goal saya mau istilahnya bekerja dengan baik kok nggak bisa ya. Nah itu sudah mulai merupakan tanda-tanda yang kita harus perlu aware dari hal-hal yang kecil demikian. Itu aja sih sebenarnya, hal yang kecil ya, hal yang gampang yang bisa kita observasi langsung. Gitu. Nah, ada satu kata yang suka associate dengan mental health, yaitu kata anxiety. Sekarang di mana-mana tuh banyak yang bahas anxiety. Boleh komen sedikit nggak tentang what do you think? Anxiety itu apa sih? Apakah itu hasil dari seorang yang jaga mental health-nya? What is that? Bedanya apa gitu dengan atau samanya apa gitu? Apapun yang bisa kalian komen. Mau disamain dengan apa, Ken? Maksudnya? Nggak, maksudnya is it the same as lack of mental health atau apakah itu sebenarnya topik yang berbeda? Tentang anxiety, ya. Oke. Sebenarnya anxiety ya, kalau misalkan sesuai dengan DSM ini kayak buku manualnya para psikolog atau psikiater ya, pokoknya yang di tenaga profesional yang ada di jiwa, menangani jiwa. Anxiety itu udah masuk mental disorder, which is ya nggak mau ya berhubungan dengan mental. Artinya ada salah yang di mentalnya tentang anxiety itu gitu. Kalau untuk anxiety itu kan orang yang cemas, ya. Everyday kita hadapin kecemasan kok. Nggak usah kita ke yang istilahnya udah gangguan secara ekstrim ya. Tapi everyday kita hadapin stres yang normal. Mungkin kayak gini aja, kayak mau tapping, saya ada stres sedikit, itu normal. Tapi kalau misalnya yang nggak normal itu, which is anxiety dan udah mengarah disorder, itu udah everyday kita hadapin, and then kita nggak bisa coping dengan baik. Copingnya selalu gagal. Artinya ya setelah ini kok gue nggak bisa lagi, kok ini nggak bisa lagi. Ya udah, lama-lama itu dipelihara, jadinya anxiety. Tapi nggak hanya segera stres biasa-biasa aja, tapi justru udah mulai menginterupsi pattern kemampuan kita untuk hidup normal sehari-hari gitu. Itu baru anxiety yang jadi disorder. Oke, that's betul. Great. Bahkan ini ya tambahannya, bahkan itu akan bisa berpengaruh sama physical kita, which is fisik ya. Kita kan manusia psikis sama badan kita, tubuh ya istilahnya, itu connected. Jadi satu kesatuan, which is kalau misalkan ada sesuatu yang di psikis kita memang terganggu, dalam artian kita nggak bisa coping dengan baik, kita nggak bisa atasi dengan baik, itu
eventually akan mengarah ke fisik ya, yang mungkin kalau stres, kepala pusing, yang dikit-dikit lah, itu udah mulai kepala pusing kok nggak hilang-hilang. Nah, kita harus aware tuh yang kayak gitu-gitu. Ada gejala fisiknya kalau lama-kelamaan kita nggak bisa coping dengan baik, stres kita nggak bisa handle dengan baik. Itu sih. Nah, kalau kita udah menghadapi anxiety ini kan tadi di Sari cerita mengenai gejalanya ya secara fisik ya. Kalau kita lagi mengalami itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa obati sendiri, atau kita perlu ngobrol sama siapa, atau perlu langsung ke psikolog? Itu seperti apa, Jo? Oh, ke saya ya, sorry. Aku tadi lagi terpana. Iya, memang ini ya, sebenarnya kita itu seperti tadi yang Sari bilang, kita harus aware dengan kita punya keberadaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa kita burn out, kita stres gitu kan, kita harus cepat-cepat istilahnya ya mengeluarkan itu gitu ya. Nah makanya saya selalu ingatkan kepada teman-teman dan juga mengingatkan diri saya sendiri gitu bahwa self care is very important. Kita harus benar-benar menjaga kita punya diri sendiri gitu ya, kejiwaan kita gitu. Self care sangat-sangat penting sih, Reni. Oke. Boleh dijelasin lebih lanjut self care itu apa? Self care itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita lakukan untuk membantu memelihara jiwa kita gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen mungkin kita pikir, semuanya di bawah doa aja gitu. Which is, ya memang betul kita harus berdoa gitu ya. Tapi kita juga istilahnya kita bukan roh doang kan, tapi roh, jiwa dan tubuh gitu ya. Nah seringkali yang kebablasan itu, yang lupa dipelihara itu, di nurture itu adalah jiwa kita. Jadi pada saat kita melakukan self care itu bukan sesuatu yang egois, yang selfish gitu ya. Itu boleh dibilang tuh itu adalah gift buat orang-orang di sekitar kita gitu. Pada saat kita dengan intentional tuh kita selalu ingat untuk practicing self care. Nah self care itu sendiri kan ada bermacam-macam ya. Salah satunya ya of course spiritual self care. Ya kan kita harus ada waktu-waktu di mana kita meditate the word of God, kita spend quality time sama Tuhan gitu ya. Nah di samping itu juga ada emotional self care. Emotional self care ini yang juga penting gitu. Mungkin di level leadership ya, being vulnerable, bisa empty the jug itu ya. Itu sesuatu yang mungkin kita harus secara intensional harus lakukan gitu ya. Menjadi seorang leader kan bukan berarti kita imun gitu kan, kita nggak bisa depresi, kita nggak bisa mengalami anxiety gitu. Nah pada saat kita practicing emotional self care, kita keluarkan itu, kita validasi, kita kenal, kita validasi, kita punya perasaan dan kita empty the jug gitu istilahnya ya kan, kita keluarkan dengan cara yang sehat, itu akan sangat membantu gitu. Sehingga kita punya jiwa tuh terpelihara gitu ya. Dan tentunya juga hal yang lain yang kita bisa lakukan adalah physical self care. Nah, tidur yang cukup, terus olahraga, watch kita punya makanan apa yang kita masukkan ke tubuh kita, itu kan hal-hal yang sebenarnya mungkin kita pikir kecil, hal-hal yang sepele gitu ya, tidur 7-8 jam gitu ya, tapi itu sesuatu yang sebenarnya itu sangat penting gitu, untuk kesejahteraan jiwa untuk dan tubuh juga kan. Tadi kan Sari udah bilang kalau orang anxiety biasanya tuh larinya kemana? GERD ya kan, asam lambung naik gitu, dan kita kan nggak mau itu ya. Jadi sebelum sampai ke sana alangkah baiknya kalau kita do prevention dulu gitu. Makanya saya bilang self care itu sesuatu yang harus intentional. Kita nggak bisa ya udahlah gimana ntar aja lah gitu ya, nggak bisa gitu. Tapi kita benar-benar harus melakukan itu, dan itu bisa berubah-ubah kan. Pada saat kita ngomong self care itu bisa berubah-ubah tergantung sistem kita, tergantung kebutuhan kita. So ya. Itu sih, Ren. Saya mau tanya something nih,
dan ini mungkin bisa jadi diskusi gitu ya. It seems like isu soal self care dan mental health itu tuh baru muncul mungkin mulai heboh akhir-akhir ini di generasi yang lebih muda gitu. Jarang sekali saya dengar kayak contoh kayak orang tua saya gitu, Mbak, ngomong soal mental health dan self care ataupun di generasi mereka gitu ya. Dan apa namanya? Yang saya perhatikan jadi itu, even gak hanya di keluarga tapi di luar pun ini sesuatu yang lebih banyak dibahas sama yang muda-muda daripada yang lebih berusia gitu. Dan banyak dari mereka yang berusia ngelihat yang muda-muda itu kayak lemah banget sih gitu. Gua nggak ada tuh namanya dulu me time. Gua nggak ada tuh namanya yang self care lah, harus take care of ini ya. Ya gua harus kerja ya. Nah, apakah Joy sama Sari pernah encounter kasus seperti itu? Karena gini, banyak dari kita kan udah terprogram ya dari generasi sebelumnya gitu. Mungkin gak saya doang tapi banyak orang gitu, dimana kalau kita self care kita itu tadi Joyce ngomong merasa selfish, merasa kayak kadang orang ngerasa bersalah gitu untuk take a break ya, ngerasa bersalah untuk memerhatikan kebutuhan sendiri gitu. Bisa komen nggak tentang itu, karena banyak teman-teman sini mungkin bisa agree, wah gue memang butuh nih me time nih, tapi bagaimana caranya gue komunikasi ke generasi sebelumnya ya, atau ke orang tua, atau ke bos gue, gitu, atau pemimpin mereka gitu kan. So, can you comment on that sedikit? Sari, you wanna go first? Oke. Mungkin tanggapin pertama ya, Ken ya. Untuk kenapa itu lebih, istilahnya lebih keras di zaman yang mungkin kita bisa sebut milenial sekarang ya. Dan saya termasuk milenial. Sorry, agak sombong. Ya kita lihat aja dari zaman dulu ke zaman sekarang itu kan pasti ada banyak perubahan. Ya, tentunya mulai dari yang paling gampang deh sekarang komunikasi sekarang lebih mudah, lebih gampang. Untuk beli sesuatu kita tinggal tunggu, kita tinggal pencet, semacam itu, semacam hal-hal begitu yang istilahnya perubahan yang kita harus lihat sebenarnya. Karena mau nggak mau ya it's happen gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu mempermudah seseorang yang mungkin kelahirannya zaman-zaman milenial, nggak terlalu banyak untuk usaha yang bisa mereka keluarkan dapetin sesuatu, which is kayak ke sekolah aja. Ke sekolah mereka bisa pesan Gojek ya, tinggal pencet dan Gojeknya datang gitu loh. Ini boleh ya, nggak apa-apa ya bilang Gojek ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, harusnya online itu ya, online driver. Nah, seperti hal yang itu aja, itu hal yang mudah. Kalau kita dulu mungkin melihat istilahnya orang tua atau kakak-kakak kita gitu ya, mereka ke sekolah harus jalan kaki dulu, cari angkot ya, angkutan umum, bus atau apa segala macam, mereka juga perlu nunggu, itu takes time. Nah, itu hal-hal yang kita harus perhatikan sebenarnya. Yang mungkin melihat, ya sekarang kan perubahan zaman, lebih canggih lah, betul. Tapi kecanggihan tersebut yang harus kita lihat juga apakah itu berdampak buat milenial sekarang, anak-anak zaman sekarang. Dan itu sangat-sangat berdampak. Nah, proses-proses yang istilahnya naik angkutan umum, mereka harus tunggu, and then mereka juga harus menempuh perjalanan yang enggak istilahnya sebentar. Nah, hal-hal itu yang enggak mereka istilahnya rasakan. Ya, seperti memesan makanan, contoh yang lainnya. Kemudian pesan buku, pesan apa segala macam lah seperti itu. Mereka bisa dapetin dengan mudah. Jadi ya mau nggak mau, segala sesuatunya instan. Ya, mereka nggak perlu perjuangan yang berat seperti orang-orang tua kita dulu gitu loh. Nah, hal-hal itu yang merubah istilahnya mindset mereka juga. Jadi ya harusnya hal yang istilahnya mereka mau dapetin dengan cepat dong gitu loh. Nggak perlu juga yang gue perlakukan perintilan segala macam gitu, hal-hal yang kecil gitu loh. Nah, hal-hal yang itu yang mempermudah mereka, jadi mereka mikir nggak usah lah istilahnya. Toh gue juga bisa dapetin dengan mudah. Nah, hal itu pula yang mereka tidak sadari ketika mereka ingin meraih sesuatu yang istilahnya harus dengan tenaga, energi, istilahnya waktu ya. Jangan lupa waktu itu pun perlu perhitungan gitu ya. Nggak bisa kita dapetin hanya dalam semalam, nggak bisa hanya kita dapetin hanya beberapa minggu misalnya.
untuk sesuatu. Nah, mental-mental yang seperti itu yang mereka nggak pernah dapetin dan mereka nggak pernah belajar mungkin. Apalagi orang tua zaman now, istilahnya udah dengan mudah ya udah, istilahnya gue suapin aja deh anak gue iniin aja deh anak gue, dan tidak melatih dari hal-hal yang kecil itu gitu loh. Nah itu yang berdampak untuk mereka kayaknya ya udah gampang aja ketika mereka dapat hal yang susah istilahnya sulit. Nah mereka cenderung nggak mau berusaha. Ketika mereka berusaha kayaknya istilahnya kayak udah yang huge banget mereka lakukan, yang padahal mungkin orang tua ya elah zaman dulu begini mah gitu ya istilahnya fine aja. Justru kita harus lebih kerja keras, dan mereka nggak pernah rasakan hal itu, proses itu mereka nggak pernah rasakan, sehingga itu yang membuat mereka kayak lebih mudah istilahnya give up. Udah give up jadi istilahnya mulai deh tuh kalau udah give up arahnya ke mental, ke psikis mereka. Mental mereka nggak pernah dibangun dari hal yang kecil, diproses dengan ditempa istilahnya, diproses itu nggak pernah. Ya udah, ini ketika mereka temukan hal yang sulit, udah mulai down, gampang banget nangis, gampang banget istilahnya menye-menye, nggak bisa, ya kayak gitu. Itu istilahnya mungkin yang saya bisa jelaskan untuk fenomena milenial sekarang gitu ya, yang mungkin kita kenal apa sih istilahnya daya tahan mereka mungkin bisa dilihat sangat kurang gitu ya. Apalagi klien-klien yang saya tanganin itu 14 tahun. Bisa kita bayangkan umur 14 tahun itu saya waktu itu masih SMP, dan mereka sudah dapetin hal yang istilahnya besar banget buat mereka ya. Dalam pandangan mereka, ini pola pikir mereka ini besar banget. Yang kita sendiri kayaknya kalau asosiasi dengan kehidupan kita enggak gitu ya. Nah itu perkembangan zaman yang harus kita sebenarnya aware juga, perhatiin. Kayak gitu-gitu yang tidak istilahnya tidak mereka dapatkan gitu. Mungkin Joyce bisa tambahkan. Kalau menurut aku ya, sebenarnya kan isu mental health itu sudah ada dari dulu ya Ken. Tapi memang tidak diiniin seperti sekarang gitu kan. Sekarang like everybody bisa ngomong tentang aduh dikit-dikit depresi nih gitu kan ya. Lu depresi nih gitu ya, padahal belum tentu dia benar-benar tahu arti depresi itu apa gitu ya kan. Nah kalau orang zaman dulu our parents gitu ya, maksudnya ya ini kan topik yang istilahnya tuh masih tabu lah untuk diomongin gitu ya. Kalau stres ya udah dia cari caranya sendiri lah gitu ya, entah apa itu gitu. Nah kenapa sekarang salah satunya anak-anak generasi sekarang gitu ya, anak-anak zaman now itu meningkat tingkat depresinya, salah satunya itu adalah sosial media gitu. Pemakaian Instagram yang sebenarnya belum seharusnya. Sebenarnya kan secara psychologically anak-anak itu boleh punya Instagram itu setelah umur 16 tahun ya. 16 tahun ke atas itu minimum age ya kan. Di bawah itu kan mereka tuh sebenarnya secara psychologically tuh nggak apa ya, maksudnya ngelihat kehidupan orang lain. Dia pikir itu kehidupan yang sempurna, terus dia comparing hidup orang lain dengan kehidupan dia gitu ya. Nah itu tuh memacu dia tuh untuk like when you compare yourself to other people, kamu merasa nggak puas, kamu merasa kurang ini dan itu gitu ya. Dan kamu melihat, kamu pikir kehidupan orang lain kenapa jauh lebih baik dari saya ya. Dia lupa gitu. Padahal yang di-post di Instagram itu kan hanya moments ya, bukan real life, bukan kenyataan sehari-hari, tapi only moments gitu loh. Nah itu memang sebagai orang tua challenge-nya di hari-hari ini adalah memang equipping kita punya anak-anak gitu ya untuk bisa lebih resilient, bisa lebih ya jangan cengeng dikit-dikit nangis, nggak dapet ini nangis, nggak dapet itu nangis gitu tadi kayak kata Sari ya kan. Memang itu challenge-nya gitu. Cuma kalau menurut saya it's a good thing juga kalau sekarang isu tentang mental health ini sudah digaungkan di mana-mana ya. Banyak yang ngomong tentang ini, banyak yang ngebahas gitu. Jadi semakin banyak orang yang tahu, yang mengerti, saya berharap semakin banyak orang yang bisa benar-benar menjaga dan memelihara kesehatan mental mereka seperti itu kan. Wow, oke. So kesimpulannya tadi dari Sari, zaman udah berubah ya.
dan mau gimana pun itu pasti ada dampaknya ke kita. Dan dari Joyce banyak sekali yang generasi muda yang terekspos pada sosial media dan comparison terjadi di mana ya orang justru gampang stres karena melihat kehidupan yang perfect dari teman-temannya dan lain-lain. Great, very helpful. That's great. Oke. Reni? Iya. Oke. Menarik kalau ngelihat apa yang terjadi sekarang ya, karena tadi terjadinya sih saya rasa nggak cuma hanya millennials, semua juga merasakan hal yang sama, cuma meresponnya kali yang beda-beda ya. Nah, bicara soal merespon, bicara mengenai respon itu gimana sih seharusnya kita, kalau tadi kan self care ya, gimana apa ada hal-hal yang perlu kita lakukan setiap hari untuk bisa merespon semua pressure yang ada, baik itu di sekolah, baik itu di tempat kerja, ya baik itu di keluarga atau dimanapun. Ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa memastikan kita merespon dengan baik gitu? Silakan Joyce dulu kalau mau share sesuatu, silakan. Ya, pada saat kita stres, overwhelmed itu kan kita bisa merespon dengan cara yang baik, yang healthy atau unhealthy ya. Healthy way itu ya termasuk salah satunya again self care gitu. Kita benar-benar bisa mengenali perasaan kita, kita memvalidasi perasaan kita gitu ya. Saya selalu katakan it's a good thing kalau kamu tuh nulis gitu. Saya sendiri suka nulis. Jadi saya tulis aja apa yang saya rasakan. Apa sih yang membuat saya merasa marah ini gitu ya kan. Ternyata ada frustrasi di balik itu gitu misalnya gitu ya. Ternyata bukan marah tapi frustrasi sebenarnya dengan keadaan ini gitu. Kenapa sih gitu? Apa yang membuat saya frustrasi? Apa yang membuat saya sedih gitu ya. Jadi istilahnya kadang-kadang kita pikir aduh saya kan anak Tuhan ya, saya kan pemimpin ya, sorry. Gak seharusnya saya merasa begini gitu, which is very wrong gitu. Tuhan ciptakan kita dengan perasaan kan. Jadi it's very healthy kalau kita itu justru kita harus mengenali perasaan kita harus memvalidasi perasaan itu gitu ya. Dan akhirnya tujuannya itu bukan untuk, oh ya udahlah setelah saya validasi, saya berharap perasaan ini akan berubah gitu. Ya bukan itu tujuannya, tapi goalnya itu adalah sebenarnya untuk being kind to myself gitu, ya kan? Being kind to myself. Oke, sekarang apa yang saya harusnya lakukan gitu ya? Kalau saya marah-marah, detak jantung saya kan bisa cepet tuh, nggak sehat kan? Bisa jantungan nanti gitu, tensi bisa tinggi nanti gitu ya kan? Jadi pada saat kita take a deep breath, ya kan? Kenali apa yang sedang kita rasakan gitu ya, gak buru-buru bereaksi, itu akan sangat membantu gitu. Nah kalau kita respon dengan unhealthy way, itu salah satunya some people bilang itu self-medication. Nah self-medication bukan makan obat, penenang atau itu aja, tapi self-medication bisa jadi kita jadi kayak makan yang gak bisa stop. Tahu kan ada orang stres tuh makan terus kan bawaannya. Ada yang memang gak kepengen makan, tapi ada orang yang kalau dia stres dia kepengen makan. Nah, saya salah satu contohnya, sama Ken, langsung cari cake gitu misalnya, which is very unhealthy gitu. Terus bisa overwork juga, kerja sampai malam gitu ya, pokoknya sampai jadi itulah benar-benar overwork gitu ya. Terus shopping sesuatu yang tidak sebenarnya dibutuhkan, tapi jadi impulsif gitu ya, pengen beli ini, langsung tangannya ketak-ketik online shopping gitu kan ya. Jadi sebenarnya ya gitu. Jadi pada saat kita stres, makanya saya bilang maintenance itu sangat penting gitu. Pastor kita selalu mengingatkan prevention is better than cure, right? Dan itu juga berlaku untuk kita punya kesehatan jiwa gitu. Kita sama seperti mobil yang perlu maintenance kan. Once in a while you need to bring your car ke bengkel kan, untuk maintenance kan ya. Begitu juga dengan hidup kita, dengan pikiran-pikiran, dengan behavior kita gitu ya. Kalau kita mau optimal, dan kita harus perlu melakukan maintenance itu gitu. Salah satunya if you need help, then please be vulnerable. Reaching out to other people gitu ya kan, itu salah satunya. Ya itu menurut saya. Oke, jadi tadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau kita mau
merespon dengan baik. Yang pertama, kita tulis apa yang ada di perasaan kita atau apa yang ada di pikiran kita ya. Kita coba lihat. Atau diomongin. Oke. Mungkin ada beberapa ada yang gak suka. Terus berikutnya juga bisa merespon dengan baik, dengan tidak nginget-nginget nih, ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang kurang tepat kalau merespon, kayak tadi ada belanja, terus ada makan ya. Berarti makan kalau itu cake. Oh no. Kalau itu muncul semua dan artinya ada something yang perlu kita beresin dengan mental kita, begitu ya? Kita yang tahu diri kita kan ya. Jadi kita nggak usah compare dengan orang lain. Saya tahu diri saya, kalau saya stres, saya biasanya suka langsung buka. Saya punya tempat penyimpanan coklat. Jadi, nah itu coklat somehow bisa membuat saya rilis gitu kan. Jadi, kita yang tahu gitu. Kita yang tahu diri kita. Ya, kita yang kenal diri kita. Jadi ya, minimize apa yang memang tidak sehat itu diminimize gitu. Ya, termasuk juga bisa cerita ke orang lain ya, orang yang dipercaya. Powerful. Nah, kalau mengenai cerita nih ke orang lain, menurut Sari gimana nih? Kapan waktunya kita harus cerita? Kan ada orang yang tiap punya stres cerita. Gitu. Yes. Kapan kira-kira waktu yang tepat? Oke. Nah, paling mau tambahin yang tadi Joyce catat di jurnal ya, setiap emosi. Jadi benar, pertama itu kenali emosi kita. Kalau misalkan kita lagi di keadaan state-nya nggak baik nih, jadi kenali. Nah, mungkin kalau misalnya dicatat males, sekarang kan canggih ya, ada aplikasi Mindshift. Kalau misalkan teman-teman bisa atau ada yang mau tulis emosi yang dirasakan everyday, itu ada aplikasi Mindshift ya. Mindshift ya. Nah, di situ Mindshift. Nah, itu aplikasinya cukup oke. Jadi di situ juga ada jelasin semua. Ini kira-kira stres emosi lagi apa nih? Tinggi, rendah, atau sedang. And then kemudian nanti di situ bisa dijelasin lebih lanjut. Kenapa emosinya lagi tinggi, istilahnya lagi marah-marah, lagi snap gitu ya, lagi kayak pengen ini. Kenapa? Nah, di situ tuh ada. Jadi at least visual reminder itu akan ngingetin kita, oh kayaknya ada something wrong yang kira-kira gue harus iniin. Nah, kira-kira copingnya apa? Nah, kalau tadi menyikapi pertanyaan Remy, kapan gue harus ngomong ya, gue harus ngomong ke orang gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa memang tipikal pribadi atau individu yang nggak terlalu suka sharing sama orang gitu ya. Apalagi tipikalnya introvert, yang mau nggak mau buat dia dikip aja sendiri gitu ya. Ingat perumpamaan aja yang pernah Pastor Jeffrey kasih tahu ya. Kita mesti share apa yang ada dalam kita, sama kayak kita makan kekenyangan, and then nanti throw up, muntah, sampai akhirnya kita nggak bisa iniin gitu. Nah, sadari, aware dengan respon kita, perilaku kita. Kalau misalkan memang ada yang berubah, pertama yang kita harus lakukan, kalau ada perubahan di istilahnya kebiasaan kita sehari-hari, yang tadi pernah Sari sebutin ya di awal. Kebiasaan kita, kalau misalkan memang itu sudah mengganggu, ya, sudah mengganggu kebiasaan normal kita, sampai akhirnya nanti paralyzed, istilahnya lumpuh, kita nggak bisa, kok gue nggak bisa konsentrasi, kok gue nggak bisa fokus di kerjaan yang paling gampang di kerjaan, kok tadi bos ngomong apa gue lupa, kalau misalnya di sekolah kok tadi pelajaran yang tadi kok gue nggak bisa ikutin dengan baik gitu ya, di kuliah juga kok kayaknya ada. Nah, mulai please be aware dengan hal yang pertama tadi. Kalau misalkan seminggu memang dengan ada kejadian hal yang gak baik di hidup kita, it's okay. Seminggu it's okay. Tapi kalau misalkan udah di luar itu, udah lebih dari seminggu, makin mengganggu si profesional. Kalau misalkan memang belum berani ke profesional, gak apa-apa. Ke teman aja. Mungkin ke teman nanti dia tahu masalah gue. Ya, ke teman, ya kita mesti ubah mindset itu. Kalau misalkan kita mau sehat, ingat ya, kalau kita mau sehat, kita mesti share. Kita mesti share apa yang kita sedang alami. Mungkin kita istilahnya struggle nggak bisa hadapin ini, cari orang lain. Siapa tahu dari dia ada
sedikit, walaupun mungkin dia hanya mendengarkan, it's okay. Dari dia belum ada istilahnya saran atau advice atau pencerahan yang baik, nggak apa-apa kalau memang orang itu Anda percayai dan gue cukup secure dengan dia bisa dengan dia ceritanya, it's okay, nggak apa-apa ya. Oke. Nah kalau kecuali kalau misalkan nanti sudah ada tanda-tanda yang semakin luar biasa, pokoknya perilakunya sudah istilahnya nggak normal tuh, kebiasaan kita sehari-hari udah nggak bisa kita lakukan. Nah itu please be aware, langsung cari profesional. Oke. Gitu. Silakan. Sorry kan. Nggak apa-apa. Nyambung dari yang tadi, ada apa ya, urutannya nggak sih orang kalau waktu dia ngadepin pressure ya? Pertama itu apakah stres, terus anxiety, depresi. Jadi biar kita tahu nih, oh saya nih lagi ada di fase ini nih. Nah, boleh sharing nggak yang urutannya tuh kayak gimana sih? Oh, paling gampang awalnya normalnya itu ya, kalau misalkan yang tadi saya bilang sehari-hari kita alamin stres. Dalam kehidupan, dalam perkembangan kita punya istilahnya kehidupan, pasti ada stres ya. Itu normal. Itu di istilahnya kalau kita bilang tekanan itu ya normal. Nggak ada yang terlalu mengganggu kehidupan kita secara sehari-hari, itu masih oke. Dan biasa copingnya kan banyak ya. Yang tadi copingnya bisa makan banyak, ke makanan ya. Karena memang penelitian juga bilang kan coklat istilahnya itu istilah buat hormon-hormon kita yang stres itu tenang gitu, memberikan hormon bahagia. It's okay, nggak apa-apa. Setiap orang punya caranya masing-masing gitu ya. Tapi kalau let's say copingnya itu terus dilakukan, tapi itu tidak membuat tenang, nah berarti kan harus cari yang lain ya kan. Kalau kita sudah nggak bisa dengan hal itu, nggak bisa istilahnya nggak bisa di calm stresnya, ya udah cari coping yang lain. Apakah kegiatan ya, exercise itu bisa dilakukan, ya udah lakukan. Nah itu pertama di tahapnya stres. Nah kalau anxiety itu stres yang berkepanjangan. Jadi berkepanjangan ya bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ada. Ya. Muncul mungkin nggak secara serta-merta langsung, tapi nanti yang sampai kadang ada, pernah nggak istilahnya orang cerita, nggak tahu nih tiba-tiba begini. Nah itu kita harus aware. Itu nggak datang secara tiba-tiba. Gangguan itu tidak datang secara tiba-tiba langsung dia depresi gitu, enggak. Itu sudah dibangun bertahun-tahun. And then anxiety ya depresi larinya. Yang terberat sih depresi sejauh ini ya. Gitu. Oke. Itu. Ya, it matters ya, karena saya juga baca banyak sekali statistik, dan bahkan kemarin baru dengar sebuah podcast gitu yang menyatakan bahwa itu juga stress, anxiety. Tadi kan bicara soal coping mechanism-nya. Kita cuma bahas soal makan sama shopping tadi. Tapi ada yang pornografi, ya. Ada yang sexual habits gitu. Jadi this is serious stuff gitu tuh. Banyak orang yang nggak nanganin. Ternyata akar dari addiction mereka adalah stress dan anxiety gitu. Mereka nggak tahu mau kemana, dan mereka lakukan semua itu untuk relieve themselves gitu. So, pertanyaan saya adalah, ada nggak tips ya atau kata-kata encouragement untuk mungkin orang-orang yang justru takut vulnerable. Mereka takut banget kalau mengaku bahwa kayaknya gue ada mental health issue nih gitu. Kayaknya gue butuh bantuan secara mental. Itu kan kalau sakit kan gampang ya, gue flu, gue batuk, gue ke dokter gitu. Tapi kalau mental health kan di beberapa circle mungkin masih agak tabu gitu. Kenapa lu sakit jiwa gitu kan? Bisa nggak? Apakah ada tips atau encouragement untuk orang seperti itu? Iya, kalau misalnya kita sudah di tahap yang memang kita nggak bisa ini sendiri gitu ya, saya pikir memang being vulnerable itu sangat penting. Karena kita semua ini pasti butuh bantuan. Kita makhluk sosial gitu, makhluk relasional kan, jadi kita nggak bisa sendirian. It's okay not to be okay, ya kan? Kita sering dengar itu sekarang, it's okay not to be okay gitu. Dan reaching out itu adalah salah satu
boleh saya bilang salah satu tipe orang yang resilient. Kadang-kadang orang berpikir, oh saya ini kuat nih gitu ya. Saya orang yang resilient, saya orang yang kuat, saya nggak butuh bantuan. Wow. That is so wrong. Ya, kebalik malah. Kebalik banget. Jadi salah satu ciri-ciri orang resilient itu adalah orang yang bisa reaching out for help. So good. Yeah. So good. Yeah. Wow. Wow. Sari mau nambahin? Ada tambahan? Kalau saya ketika istilahnya ada orang-orang yang datang ke saya untuk cerita, yang awalnya mungkin mereka merasa bahwa istilahnya masalahnya hanya di permukaan aja ya. Saya selalu tekankan keterbukaan awal pemulihan. Kalau misalkan memang kamu terbuka ya, artinya pemulihan itu akan datang gitu loh. Karena kan pertama-tama pasti dari diri sendiri, dari diri kita sendiri gitu loh. Itu. Kalau aku itu sih. Wow, that's great. Itu helpful. Jadi meskipun you're in leadership, bukan berarti nggak struggle dengan semua ini. Yes. Ya, justru tanda kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk ask for help, minta bantuan. That's great. Thank you both. Bagus, keren banget. Ya. Nah, tadi suka penasaran gini. Kalau misalnya kita didatengin orang ya, terus mereka curhat sama kita gitu. Mereka ceritain segala stres dan apapun yang mereka alami lah. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang yang kita udah kasih tahu, cuma somehow mereka kayak ya pengennya cuma curhat, pengen cerita gitu. Dan kita kejebak kadang-kadang seringnya kasih masukan. Ya. Tapi masalahnya berulang gitu. Nah, gimana kita tahu bahwa orang-orang ini harus kita arahkan atau kita kasih rekomendasi ke profesional. Karena kadang-kadang kita bingung. Saya udah coba kasih nasihat ini, nasihat itu. Tapi kok kayaknya dia tetap aja ya punya isu gitu. Itu kadang-kadang saya penasaran. Boleh tahu nggak gimana caranya kita bisa identifikasi orang-orang tersebut? Sari dulu boleh? Sari? Oke, aku ya. Banyak orang yang seperti itu sayangnya ya. Walaupun mereka sudah datang ke kita ya, istilahnya dalam artian mereka merasa perlu, tetap aja ya. Nah, memang ada beberapa tipikal, istilahnya kalau dilihat dari psikologi, ada beberapa tipikal kepribadian yang seperti itu gitu ya. Ngeyel gitu ya. Udah dibilangin, udah dikasih tahu. Ada memang beberapa. Karena ini, balik lagi, yang kita concern ya, yang kita pedulikan sebenarnya di belief system mereka. Pola pikir ya, kalau kita bahas di gereja tuh kayak persepsi kita ya. Karena sebenarnya memang hal-hal itu yang menjadi benteng orang mau berubah ya, mau berubah atau enggak gitu ya. Once ketika dia mau cerita aja sebenarnya mungkin udah pintu satu kebuka istilahnya ya, karena kan diri kita itu terdiri dari beberapa layer ya. Jadi ada orang yang memang kita istilahnya kita izinkan cerita di sini aja ya, dia pun tahu ini. Nah, ada orang yang boleh tahu lebih dalam lagi. Nah, seperti hal itu. Jadi pertama ada beberapa tipikal memang kepribadiannya seperti itu. Ya, kita harus aware juga kalau misalkan memang dia udah dibilangin berapa kali ya. Dalam artian kalau di konseling ya, kalau sebagai konselor, saya hanya memberi saran, alternatif saran, tidak nasihat ya. Jadi tidak nasihat dia harus begini, karena ada beberapa orang yang blaming nanti. Loh, saya udah lakukan hal ini, gue udah cerita ke lu, terus lu suruh lakukan begini-begini ya. And then hasilnya nggak sesuai dengan gue, kayak gitu. Ternyata benar-benar dikata konselor gue. Nah, itu yang kita benar-benar hindarin sebagai konselor ya, sebagai konselor. Kalau misalkan di ranahnya konseling gitu loh. Tapi ya kalau kita ranahnya sebagai teman, ya kita kasih alternatif saran aja. Biar dia yang choose, biar dia yang pilih. Karena ini hidup dia, ya. Kita tahu bahwa kita kasih saran atau alternatif saran itu kan kita help dia sebenarnya, menolong dia, bukain sudut pandang yang baru istilahnya, ya. Tapi balik lagi keputusannya di dia. Kalau misalnya memang kita sudah kasih alternatif saran, dia tetap begitu, ya hati-hati juga di kitanya juga jangan sampai terbawa emosi yang udah gue istilahnya udah gue kasih tahu gitu ya. Porsi kita sebagai
counselor atau sebagai teman yang mendengarkan ya hanya dengerin dia, ya kasih tahu yang benar memang, tapi selebihnya ya biar dia yang lakukan, ya biar dia yang lakukan, biar dia yang putuskan. Kalau misalkan memang sudah, gue tahu dia bahaya, ya balik lagi, porsi kita hanya di situ. Kita tahu, kita pengen nolong orang istilahnya mau jatuh ke jurang, tapi kita udah ulurin talinya, tapi dia nggak mau pegang talinya gitu loh. Ilustrasinya kayak gitu. Jadi ya kita tawarin help, ya benar-benar tawarin help. Benar-benar hati kita istilahnya pure mau tolong dia. Tapi ya balik lagi, makanya kalau kita di konseling, kita tetap berdoa juga supaya Roh Kudus juga gerakin hati dia. Istilahnya dia tidak hanya mendengarkan saran, tapi dia mau mutusin apa yang terbaik buat dia. Itu sih. Oke. Thank you, Sari. Joyce ada Saya pengen tanya, sorry. Boleh nggak? Boleh tanya nggak? Oh, Reni mau duluan? Sure. Silakan. Nggak, tadi gue cuma nanya Joyce mau ada yang nambah nggak soal itu? Nggak, Oh ya, silakan. that's okay. Oke. Nggak. You can. Oke, penasaran untuk Sari dan Joyce, since kalian sering counseling orang-orang ya, apa sih sekarang common cases yang sering kalian hadapi gitu? Apa yang paling common gitu ya? Bicara soal mental health, apakah banyak leaders nggak ngerti cara untuk self-care kah? Atau memang karena mereka korban environment-nya mereka? Apa sih yang paling common sekarang, boleh tahu nggak? Just penasaran sih. Mungkin start dari Joyce dulu. Kalau saya affair. Oh wow. Ya. Wow. Ya. Dan sebagai coping mechanism kali. Yap. Iya. Bisa jadi, ya, Okay. betul. Wow. Betul. Ya. Ya. Jadi dan affair-nya bukan dilakukan oleh suami saja, tapi istri-istri juga banyak yang affair hari gini. Ya. Maaf, dalam konteks ini maksudnya mereka mentally unhealthy, mereka stres, lalu mereka cari escape dan melalui affair gitu. Itu ada juga. Itu ada. Oke. Ya. Oke. Ya. Wow. Ya. Dan bahwa itu hasil dari seseorang nggak jaga dirinya mereka, nggak self care. For sure. Wow. Yes. Wow. For sure. Wow. Interesting. For sure. Kalau Sari ada nggak? Yang sering ya, common problemnya itu sebenarnya di pola pikir sih, ya. Okay. Di persepsi mereka, karena kan pola pikir itu udah dibangun dari mereka kecil, ya. Mereka kecil, itu udah mereka tanamin sebagai istilahnya paham, nilai mereka. Kemudian ada juga asumsi-asumsi. Nah, itu sudah istilahnya saklek di mereka gitu. Jadi itu yang dalam artian kalau saya gampangnya membutakan mereka untuk yaitu mereka cari point of view yang beda lagi, nggak hanya itu kaku banget, hanya itu aja yang mereka pegang. Itu yang membuat mereka istilahnya ya itu mental health-nya terganggu karena pikirannya ya hanya di situ gitu, nggak fleksibel, nggak relevan dengan yang sekarang gitu. Jadi kayak nggak bisa lihat opsi lain, nggak bisa beradaptasi, maksudnya itu ya. Betul. Jadi mereka expect bahwa dunia ya kayak gini gitu. Itu justru bisa harming. Iya, rata-rata ya nggak jauh-jauh, anxiety, depresi ya attack dengan orang-orang yang punya pola pikir seperti itu. Saya kemarin dengar sebuah khotbah dari Craig Rochelle. Dia cerita, ini udah publish di mana-mana, jadi bisa lihat di YouTube gitu ya. Dia cerita tentang waktu dia mental breakdown adalah pada saat dia merasa dia kehilangan kendali, losing control gitu. Apakah itu sama dengan apa yang Sari baru mention, something like that? Maunya begini ya, tapi nggak dapet gitu, sehingga dia mulai anxious dan breakdown. Betul. Yeah. Got it. Yeah. Okay. Wow, that's fascinating. Yeah. Okay. Wow. Yeah. Thank you. Ya, nyambung. Mungkin tambahan lagi. Oh, boleh. Silakan. Ada tambahan. No, sorry. Silakan. Ya, that's why tadi balik lagi Ken dengan pertanyaan Kenny. Makanya family and peer support itu sangat penting gitu ya. Family, hubungan suami istri, di mana kalau suami lagi stres, khawatir ini dan itu peran seorang istri itu besar sekali gitu. Jadi tempat empty the jug-nya suami itu nggak kemana-mana,
Tapi ya ini ada penolong, ada seseorang yang dia bisa be vulnerable dengan perasaan dia gitu. Itu aja sih. Oke, jadi keingetan ya, kebiasaan saya sama Dina, sama istri saya. Jadi hampir setiap hari itu kita punya kebiasaan buat cerita apapun lah gitu. Cerita apapun yang terjadi di kantor, di pelayanan, dan Dina juga sama sih cerita gitu. Sudah dari dulu banget kita lakukan dan lama-lama kita pikir ini sehat, maksudnya buat kita tuh benar-benar bisa cerita apapun. Jadi kita udah sepakat, pokoknya apapun ceritain aja. Lu ngerti nggak ngerti? That's good. Suka That's good. Ya. Kalau di keluarga saya kita pertanyaannya gitu. What's your high today? What's your low today? Oh wow. Ya. Kenapa Ken? Sama kita Rem, gue juga tiap hari cerita. Tapi ceritanya ke Remi. Makanya akhirnya Remi bilang daripada cerita ke gue terus, kita bikin podcast aja yuk biar semua bisa dengar cerita lu. Oke. Nah, ada satu cerita yang ini juga saya rasa Kenny boleh ceritain sih. Sesuatu yang pernah Kenny alami beberapa waktu lalu berkaitan dengan mental health ini ya. Karena saya punya banyak teman gitu, tapi satu yang pernah mengalami ini juga adalah Kenny. Kenny boleh cerita hal itu, Ken? Wow, oke, kirain nggak bakal kesini, tapi ya ini sebelum saya kenal Remi. Sebelum saya bisa curhat dan cerita sama Remi setiap hari. No, but tapi honestly, singkat aja ya karena ini panjang dan banyak detail, nggak usah detail-detail. Tapi beberapa tahun lalu saya sendiri ada di posisi di mana saya nggak bisa vulnerable, ya. Jadi tadi yang Joyce katakan karena tanggung jawab yang bertambah, ekspektasi orang yang bertambah, pressure ya untuk saya sebagai leader kayak waduh, I need to lead so many people. Keputusan saya akan mempengaruhi banyak orang. Lalu ada target yang harus capai, ada ekspektasi ya. Dan karena banyak hal terjadi begitu cepat sehingga saya nggak memperhatikan small things, jam istirahat saya, nggak practicing self care lah ya. Tapi yang paling major buat saya adalah kesadaran bahwa saya nggak vulnerable sama orang. Saya harus terlihat kuat, saya harus terlihat dewasa, saya harus terlihat ada image tertentu yang harus di-maintain gitu. Dan itu terjadi tanpa saya sadar, ya. Tanpa saya sadar sampai titik di mana saya breakdownnya saya juga nggak dramatis bagaimana. Halo, bisa dengar? Yes, ya. Semua jadi freeze di screen saya. Oke, great. Ya, breakdownnya lebih ke teman-teman dekat saya yang notice. Teman-teman dekat saya, thank God for them, ya, yang notice, yang berkata, Ken, lu udah semakin mudah agitated, gampang marah. Ken, lu udah gampang emotional. Melihat saya juga kelihatan burnout, ya. Sehingga beberapa teman-teman dekat saya memaksa saya untuk ke professional counselor, ya. Bahkan sampai saya di counseling pun, waktu saya ditanya sama counselor, how can I help you? Saya sendiri bilang, I don't know. Karena saya merasa fine-fine aja. Saya merasa bahwa stres itu bagian kehidupan sehari-hari, terutama untuk seorang leader, ya. Sampai saya diberikan sebuah tes, ya, MPPI, kalau nggak salah, Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Masih benar kayaknya, masih ingat. Dan hasilnya pas saya consult lagi beberapa kali dan dia bilang, kamu nih clearly unhappy. Dan saya bilang, I'm not unhappy, I'm fine. Dan dia bilang, most unhappy people ngomong begitu. Dan menarik,
Menarik karena ternyata nggak dibuat-buat. Itu mulai perjalanan saya hampir 2 tahun. Saya konseling berapa minggu sekali ya, untuk discover bahwa ada banyak hal in my life yang nggak sehat ya polanya. Dan puji Tuhan ketahuan saat itu, karena kalau diteruskan nanti ke depan ya, mungkin konsekuensinya akan jauh lebih berat gitu. Mungkin ada addiction dan lain-lain. Jadi I'm thankful, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk cerita ke semua pastors, ke semua staff di kantor, dan saya mulai menghimbau kita semua untuk menjaga our mental health. Gitu. That's awesome. Dan it's ongoing ya sampai sekarang. Masih harus belajar deal dengan pressure, masih harus take care of yourself. Dan tadi Joyce mention journaling, itu save my life, gitu, journaling. That's good. Karena saya belajar untuk proses dan study dan observe my emotions. That's really good. Untuk saya, dulu saya bingung loh, saya ini lagi marah atau sedih atau saya lagi frustrasi, semua dulu pendem aja gitu ya. Dulu pendem aja gitu. Pokoknya get the job done gitu. Gitu. Tapi saya belajar mental health bukan tanggung jawab my leaders, bukan tanggung jawab tim saya, tapi my own responsibility untuk benar-benar take gitu. Terlepas dari apapun konsekuensinya, kalau saya nggak sehat, saya nggak bisa bantu orang lain. That's my story for now. Thank you, Kenny, for sharing. Thank you, Ken. Wow. Thank you so much. Thank you. Thank you banget. Dengar cerita Kenny itu juga jadi awareness buat saya, tentu saja, karena ya itu, kita semua kadang-kadang nggak sadar kalau kita lagi punya kondisi mental yang mungkin kurang sehat ya. Karena kalau misalnya kita bicara mengenai pemimpin, ya itu pemimpin itu dilihatnya harus strong, harus siap, harus istilahnya benar-benar nggak ada kelemahan gitu, nggak boleh lebay atau nggak boleh cengeng gitu kan. Tapi makanya dari cerita Kenny itu saya juga belajar sih untuk menjadi pemimpin. Yes, gimana Ken? Satu hal lagi, saya nggak tahu siapa yang dengar ini, dan mungkin ada orang yang pertama kali dengar cerita saya ini. Sebenarnya saya sering cerita sih di beberapa pertemuan gitu ya. The biggest thing yang saya belajar untuk diri saya, and becomes my life lesson, adalah people care. Orang lain itu peduli. Wow. Dan saya tadinya takut karena saya akan dijudge, ternyata tidak. Ternyata, saya nggak bisa bicara tentang komunitas lain, tapi di JPCC, ya, our pastors, our leaders adalah tempat yang sangat aman untuk saya bisa terbuka dan share semua ini, dan disitulah saya bisa belajar untuk heal dan jadi lebih sehat lagi. Gitu. So itu saya mau encourage teman-teman semua bahwa this is a safe place. Di situ yang saya temukan bahwa orang lain itu ternyata peduli dan mereka nggak menghakimi kok. Gitu. Ya, sorry, lanjut. Awesome. Jadi bagi siapapun yang dengar podcast ini, ya. Selalu yakin bahwa ada banyak orang yang peduli, bahwa banyak orang yang bisa bantu, gitu. Dan tinggal cari aja informasinya. Nanti juga dari Joyce atau dari Sari juga bisa kasih informasi ya mengenai kemana bisa minta bantuan, begitu. Oke. Wow, masih terpukau dengan ceritanya Kenny. Thank you banget Kenny. Oke, gue appreciate orang-orang seperti Sari dan Joyce. You guys are amazing. Dari tadi helpful banget. No, really. Ya. Oke, nggak kerasa nih kalau kita ngomong lihat waktu ya. Kayaknya pengennya lanjut terus gitu kan. Tapi sudah sejam. sudah sejam. Dan ada beberapa orang Boston. Iya. Ada beberapa konten yang juga bisa didengarkan di podcast yang di JPCC juga mengenai mental health gitu ya. Nah, untuk yang terakhir boleh share sesuatu, mungkin hal-hal yang mau ditambahkan gitu untuk para siapapun yang mendengarkan podcast ini. Dari Sari dulu yang pertama. Silakan Sari. Oke, dikasih berapa menit lagi Ren? 20 menit. Silakan, santai, go for it. Hajar, santai. Oke, hajar.
Ini sebenarnya aplikatif banget yang aku pengen sharein sih. Tadi sempat menyinggung tentang resiliensi ya. Resiliensi, apa sih resiliensi itu? Sebenarnya kemampuan personal seseorang ya untuk bisa bangkit kembali ya, untuk bounce back gitu ya. Ketika stres itu ada, ketika stres itu terlalu menekan, itu yang namanya resiliensi gitu. Nah, resiliensi itu perlu dibangun, perlu dikembangkan. Karena setiap orang sebenarnya punya hal ini ya, apalagi menghadapi yang sekarang banget ya, lagi hot topic banget, which is yang COVID, masa-masa COVID-19 ini gitu loh. Nah, gimana sih cara meningkatkan gitu, salah satunya. Karena itu kan hal yang positif ya, hal yang positif di kita perlu dibangun seperti apa. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah balik ke diri kita ya. Lihat apa yang kita punya. Ya, kemarin sempat dengar cerita sharing dari Pastor Jeffrey ya, ketika Daud istilahnya ngadepin rakyatnya. Ingat ya cerita itu pas minggu kemarin, dan ini pas banget dengan yang saya lagi baca gitu ya. Balik lagi ke diri kita. Jadi nggak usah cari yang di luar, nggak usah cari istilahnya model role atau yang mana, cari di dalam diri kita. Karena Tuhan kasih kita kemampuan, Tuhan kasih kita kapasitas, itu beda dengan yang lain. Ya, setiap orang unik, setiap orang beda-beda, nggak ada yang sama. Jadi balik lagi cari kekuatan di dalam diri kita. Apa sih yang istilahnya strength kita sebenarnya? Karena ini saya mau bahasnya strength based. Jadi apa sih yang Tuhan udah kasih gitu? Hal-hal kecil aja, hal-hal yang simpel yang biasa kita lakukan sehari-hari, tapi kita nggak give up. Which is kayak lakukan hobi kita ya. Kita senang bikin istilahnya materi itu, walaupun jelek, gue akan ulangin lagi. Nah, itu udah mulai ngarah kekuatan kita gitu. Cari kekuatan kita. Kira-kira kita bisa pakai apa? Ya, apalagi di masa-masa yang sekarang kita nggak bisa keluar. Kita gerak-gerak kita sangat terbatas gitu. Cari di dalam kita aja apa yang bisa kita lakukan, apa yang Tuhan udah kasih di kita. Nah, itu yang kita bikin strategi untuk bisa help people, untuk bisa berkontribusi. Karena kan di masa-masa sekarang orang pengen nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nolong orang gitu, kata siapa. Mulai dari kekuatan yang kita punya, berangkat dari kita, cari strength kita itu untuk kita bisa gunain strategi. Tulis aja, kira-kira kekuatan kita apa. Oh, gue suka ngelucu misalnya, itu salah satu kekuatan ya. Itu salah satu kekuatan loh, nggak semua orang bisa istilahnya kasih humor yang baik dan kita happy gitu. Kalau kita kasih humor, kalau kita kasih lelucon begitu ke orang lain dan orang lain ketawa happy, itu kan salah satu kekuatan, bisa buat orang happy. Nah, itu kita buat statement itu. Jadi strategi kita buat orang happy. Caranya kayak gimana gitu. Coba lewat media atau lewat apa yang kita bisa, plafon-plafon yang kita bisa gunakan aja. Walaupun terbatas, tapi kita tetap istilahnya punya satu kegiatan yang kita bisa lakukan gitu loh. Apalagi dengan yang sangat riskannya sih orang-orang yang istilahnya sekarang dalam depresi, anxiety, nggak bisa ngapa-ngapain ya, harusnya kegiatan di outdoor, harusnya kita bisa gunakan exercise, cari aja deh yang di dalam sendiri, gunakan itu dan kita lakukan itu, alhasil mau nggak mau ya pasti itu akan berdampak gitu. Walaupun mungkin kamu lakukan yang small thing, karena banyak kan orang pengen lakukan yang huge, yang besar, which is kayak sumbangan lah atau apa. Kalau kita nggak bisa lakukan itu, lakukan hal yang kecil. Karena dari segala apapun yang dibangun besar itu diawalinnya dari kecil, bukan? Ya kan? Keren. Nah, jadi lakukan dari hal yang kecil. Small kecil aja, lihat diri kita, kekuatan kita pakai itu. Itu aja sih paling untuk kita bisa bangun istilahnya resiliensi kita ya, daya kapasitas kita untuk kita bisa bounce back saat ngadepin stres, saat kita ngadepin sesuatu yang menekan dalam kehidupan kita gitu. So good, Sari. Keren banget, bagus banget. I'm gonna share that to someone. beneran bagus banget. Thank you. That's good. Itu sih. Ya, thank you, Sari. Kalau dari Joyce ada tambahan lagi? Mungkin kalau untuk penutup ya, Ren, saya mau sedikit mengingatkan kita dari sisi yang lain. Yang satunya, bagaimana hari-hari gini tuh kita harus lebih aware dengan orang-orang di sekitar kita.
teman-teman yang mungkin kelihatan happy dan baik-baik saja, mungkin juga mengalami hal-hal hari-hari yang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi please be more aware dengan keadaan kita, dengan keadaan sekeliling. Ask, how are you? Saya lihat kalau kita notice ada beberapa hal yang biasa mereka lakukan, mereka tidak lakukan, tanya gitu. Saya udah ngeliat kamu di date online 2 kali. Is everything okay? Jangan cuma ask how are you gitu, tapi ask in depth. Bertanya lebih lanjut gitu ya. Dan hari-hari gini kita perlu lebih empati. Seringkali kita lebih gampang untuk memberikan empati kepada orang yang kita nggak kenal malah. Tapi dengan orang yang kita kenal, kita punya ekspektasi sendiri di dalam kepala kita. Kita berharap seharusnya tuh kamu tuh orang yang kuat. Saya tahu kamu orangnya tuh bisa, nggak cengeng gitu. Dan that is not, that is not right gitu ya. Karena setiap orang mengalami hari-hari yang memang lagi down, lagi ini gitu ya. Jadi be more empathy. Jangan ngejudge gitu dengan apa yang kita lihat dengan mata kita gitu, karena everybody has their own story. Dan kalau kita bukan kita yang melakukan ini, dan siapa lagi gitu ya kan, kita orang-orang yang di dekat mereka yang harus lebih aware, empathy, tanya mereka, dan ya jangan judge gitu ya. Dan I'm all ears gitu istilahnya ya kan. Mungkin kita nggak bisa kasih nasihat atau apapun itu, tapi at least seperti tadi yang kata Sari juga, at least kita listen to them gitu ya. Kita jadi tempat mereka empty their job gitu. So itu sih dari saya. Wow. Amen. That's so good. Very good advice. Thank you. Okay. Thank you. Luar biasa. Ken, silakan Ken. No, I mean it's good. Cuma mau say thank you banget untuk Sari dan Joyce. Untuk sejaman ini. Jujur pengen banget sih untuk kita ngobrol ini lagi di future episode. Karena ada beberapa hal sembari ngobrol dengan kalian, more questions gitu yang muncul, dan pengen banget dengar perspektifnya kalian. So biasanya I hope, gitu. Next time kalau kita undang kalian tetap masih mau ada di podcast ini. Of course. Gak berani nolak kalau Kenny. Waduh, padahal yang ngajak Remy. Ya Remy juga. Thank you dan wishing you all the best di rumah masing-masing. Yes, thank you. Yes. Again. I'm survived. Thank you. Remy gimana Rem? Sekali lagi ya thank you untuk Sari dan Joyce. Thank you untuk apapun yang selama ini sudah dilakukan, karena saya tahu kalian nggak cuma kerja sebagai profesional, tetapi sudah melayani banyak juga orang-orang ya di gereja, dan itu kami sangat apresiasi banget dengan apa yang sudah kalian lakukan. Itu aja Ken. Thank you. Thank you Joyce, Sari. See you soon ya. Thank you Ken. Thank you Rem. Bye. Thank you Remy. Bye. Okay. Thank you. Bye. Remy. Yes, pengen banget kita ini rekaman di studio lagi ya. Tapi tadi Joyce sama Sari luar biasa banget, dan gue nggak nyangka lu bakal nanya gue tentang cerita gue. Tapi semoga teman-teman diberkati, dan yes, saya pun ngalamin. Ya, thank you Ken udah cerita. Gue tahu itu nggak gampang, apalagi tapi gue yakin banyak banget orang yang dengar itu mereka nggak punya harapan gitu, justru mereka punya harapan dan mereka tahu apa yang harus dilakukan berikutnya gitu Ken. Iya, dan you know what, semua yang tadi Joy sama Sari ngomong bagian itu real banget. Karena sejak pengalaman gue jadi lebih giat lagi belajar tentang ini. Karena satu hal yang gue went through waktu gue di counseling adalah gue belajar untuk counseling orang juga. Wow. Gue jadi mengerti caranya bagaimana tuh nanganin orang-orang yang mungkin ngalamin similar experience dengan gue gitu. Jadi apa yang tadi Sari sama Joyce share itu real banget, dan gue sangat happy mereka share semua itu. Jadi untuk teman-teman semua yang dengar, hopefully ini berguna banget ya, atau at least mulai men-trigger kita semua untuk lebih tadi yang Joyce katakan, berempati terhadap satu sama lain. Gitu. Ya. So that's it from me sih Ren. Ya, dan sekali lagi banyak banget tadi hal yang
baik untuk kita bisa merespon ya sama semua pressure yang ada, baik saat kondisi saat ini ataupun nanti juga ke depan gitu. Dan kalau mau nonton lagi, bisa putar lagi, catat gitu. Dan ada beberapa 1-2 hal yang bisa kita lakukan atau aplikasikan, karena itu kan sangat membantu. Oke, kalau begitu. Well, thank you semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, in the meantime, stay safe, stay home di rumah aja. Dan ingat, kalau butuh bantuan, jangan sungkan, jangan hesitate untuk telepon komunitas, leaders kalian, teman-teman kalian. We are in this together. Kita sendirian, okay? God bless you. Sampai ketemu next podcast. Bye guys. Bye.